Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Kita diskusikan hari ini kaitannya dengan sukses dengan gaya gravitasi manusia. Seperti biasa saya sampaikan, cara berpikir ini bersumber dari Al-Quran. Pengetahuannya bersumber dari Al-Quran dan kita olah dengan menggunakan kajian berpikir. Nah, sahabat-sahabat sekalian, gaya gravitasi itu biasanya kita pahami ada di alam. Tetapi sesungguhnya kalau kita bersumber kepada Al-Quran, ternyata gaya gravitasi itu berlaku pada hidup manusia. Mari kita simak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi saya mengambil datanya dari sini. Ini adalah sumber data yang akan kita gunakan untuk menjelaskan tentang gravitasi manusia. Gravitasi pada kehidupan manusia, yang kalau kita pahami ini akan menjadi sumber atau cara berpikir, cara berperilaku, cara beretika kita dalam berkehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, saya ambil dari surat An-Nisa. Di sini ada dua surat yang saya bandingkan. Yang pertama dari surat An-Nisa. Di sini saya ambil ada konsep manusia di situ. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nah, ini saya kasih tanda di sini, ada tanda warna hijau dan warna merah. Jadi di sini surat An-Nisa ini berbicara tentang bagaimana penciptaan manusia yang bersumber dari yang satu. Kemudian di sini ada penciptaan alam. Saya ambil dari surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Nah, jadi saya ambil dari konsep bumi di sini berarti berbicara tentang alam, dan ini padu. Ini juga berbicara tentang kesatuan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan surat An-Nisa, ini bahwa ada manusia, di sini objeknya bumi. Jadi ini penciptaan manusia, di sini penciptaan bumi. Kemudian di sini penciptaan manusia ini sumbernya dari yang satu. Kemudian ini juga langit dan bumi dulunya padu. Jadi ini kalau kita bandingkan ada kesamaan ya. Kalau kita analisis ada persamaan di mana penciptaan manusia dan bumi itu dibangun pada satu konsep kesatuan. Jadi kesamaan inilah yang akan saya ambil sebuah kesimpulan bahwa antara penciptaan manusia dan bumi itu menggunakan sistem yang sama. Nah, gitu sahabat-sahabat sekalian cara berpikirnya ya. Jadi dua konsep ini dari dua ayat ini kita bandingkan dengan ayat lain, mengambil konsep-konsep yang sama. Konsep yang berbedanya di sini penciptaan manusia dan konsep penciptaan bumi. Konsep yang samanya adalah konsep antara satu dan padu. Satu dan padu ini saya interpretasikan adalah konsep yang sama begitu ya, satu kesatuan. Nah, kemudian saya coba interpretasi seperti ini. Jadi antara bumi dan manusia ini punya sistem yang sama. Kita cek secara ilmiah begitu bahwa bumi ini ada yang menyimpulkan ya bahkan ada faktanya begitu ya, 70% air. Kemudian manusia juga sesungguhnya tubuh manusia ini 70%-nya air. Kemudian ya bumi juga ternyata merespon ya. Dan seperti laut, gunung, langit itu sebetulnya dia juga merespon. Dan tentu saja manusia juga punya respon. Kemudian bumi juga ada ujungnya, ada ajalnya. Kemudian manusia juga ada ajalnya. Kemudian kalau ini bumi juga ada gravitasi. Setiap benda yang dilempar itu pasti kembali ke bumi. Nah, ini kemungkinan besar bahwa manusia juga punya sistem gaya atau tata etika yang sama dalam manusia ini. Antara manusia dan bumi itu, para ulama ada yang mengatakan bahwa manusia dan bumi itu sama, dan bumi itu adalah manusia bertubuh besar begitu. Maka inilah saya berkesimpulan bahwa antara manusia dan bumi itu punya kesamaan sistem gitu. Makanya kita kalau mau belajar tentang siapa diri kita, ini bisa belajar mempelajari
alam semesta ini, karena Allah menciptakan dengan sistem yang sama. Nah, ini kita sudah pada mengetahui ya bahwa bumi ini punya daya tarik gitu yang disebut dengan gravitasi. Dan dulu ini ada ilmuwan yang menemukannya dan sehingga memberikan konsep gravitasi ini, dan sampai sekarang masih diyakini konsep gravitasi itu masih berlaku. Nah, inilah yang saya temukan di dalam Al-Quran tentang gaya tarik manusia atau gravitasi manusia itu sendiri. Nah, jadi seperti bumi, manusia itu punya seperti gravitasi juga begitu. Jadi di sini dijelaskan jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, ini konsepnya kan kalau kita interpretasikan seperti konsep bagaimana kita melempar batu ke atas lalu kembali ke bumi gitu. Nah, sama. Jadi kalau manusia berbuat jahat, ya kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Lalu ia juga kalau berbuat baik, kebaikan itu untuk diri sendiri. Nah, ini dengan sistem gravitasi seperti ini, dengan memahami gravitasi manusia seperti ini, jadi manusia itu untuk berbuat baik akan menjadikan dirinya sebagai faktor atau sebagai motivator. Kenapa? Karena dia memahami bahwa apapun yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang memang untuk dirinya sendiri. Jadi dengan memahami gravitasi manusia ini, orang berbuat baik itu tidak akan karena disuruh orang, tidak akan karena dikondisikan oleh orang lain, karena ingin dipuji, tidak ada ini. Kalau konsep cara berpikir ini dipahami, itu tidak ada orang mau ria, tidak ada orang mau istilahnya mau seperti kelihatan, kalau tidak ada. Semuanya dia akan berpikir positive thinking karena apa yang dia kerjakannya untuk dirinya sendiri. Dan dia juga akan berpikir untuk berbuat jahat karena kejahatan itu sesungguhnya yang dia lakukan untuk orang lain adalah untuk dirinya sendiri. Dan inilah manusia-manusia bermoral tinggi kalau dia memahami adanya sistem gravitasi manusia ini. Manusia itu akan menjadi punya moralitas yang mengukurnya bukan orang lain tetapi dirinya sendiri dengan pengetahuan sistem yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini bersumber kepada Al-Quran, maka orang ini selain punya pengetahuan, pola pikir, dia juga punya keyakinan karena apa yang dipahaminya itu bersumber dari Al-Quran. Maka ini pribadi-pribadi yang berkarakter itu sesungguhnya adalah pribadi-pribadi yang punya pola pikir, dan pola pikir sebaik-baiknya adalah pola pikir yang dikembangkan dari Al-Quran. Karena pola pikir yang disebutkan Al-Quran diyakini dia akan punya keyakinan, dan keyakinan itu akan menjadi perbuatan-perbuatannya sehari-hari. Dan inilah ilustrasi bagaimana gravitasi manusia bekerja. Jadi manusia kalau berbuat baik, kemudian maka kebaikan itu dia akan kembali kepada manusia. Dan inilah sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sederhana gitu. Jadi kita juga kalau melihat orang lain berbuat jahat, jangan terlalu risau juga, karena awal dan akhirnya orang itu akan menerima kejahatan yang dilakukannya. Dan kalaupun di dunia dia tidak terlihat mendapatkan balasan dari keburukan yang dilakukannya, di akhirat tidak akan ada pernah yang selamat, begitulah. Jadi kita tidak terlalu overthinking, kita harus menyikapinya dengan wajar saja. Bahkan yang baik itu sikap ketika orang melihat kejahatan, kita melihat kejahatan, sikap yang baik itu adalah kita beristighfar untuk kita dan mendoakan sahabat-sahabat kita semoga dia diberi keselamatan dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Karena awal dan akhir tadi sudah disampaikan bahwa hukum Allah itu berlaku pasti. Jadi kalau Allah mengatakan kejahatan itu adalah kejahatan untuk dirinya, ya siapapun yang melakukan keburukan di muka bumi ini bukan untuk orang lain, tapi dia mengubur dirinya sendiri dalam jurang kenistaan. Sekira dengan cara berpikir seperti ini, manusia itu akan sangat cerdas dan mudah mengendalikan emosinya. Tidak akan mudah mengejek orang, tidak akan emosional gitu ya.
dan lebih cenderung menjadi pemaaf dan banyak berefleksi diri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan ini analoginya kalau ingin sukses dalam hidup ini, maka kita ini seperti setiap hari melempar benda. Kalau kita melempar benda kecil, maka kembalinya ya kecil. Kemudian juga mungkin akan terasa pengembaliannya. Kemudian juga lama begitu terasanya. Karena yang kita keluarkan kecil. Kecuali kalau yang kecil itu dilakukan secara kontinu. Karena yang kecil itu akan menjadi besar karena ada kontinuitas di situ. Tetapi kalau ingin kita melakukan percepatan dalam sukses, mari kita berkorban saja. Berkorban sekemampuan kita dengan ukuran pengorbanan masing-masing. Karena berat dan kecilnya pengorbanan itu bukan ditentukan oleh takaran, tapi ditentukan oleh kemampuan seseorang yang orang itu punya kemampuan dan mengukur dirinya sendiri. Nah, sesungguhnya kalau kita memahami sistem gravitasi manusia ini, maka berlomba-lomba manusia ini untuk berbuat baik kepada sesamanya. Maka kalau kita yang berkorban dengan jumlah kecil, berkorban dengan jumlah besar, tentu pengembaliannya akan besar. Nah, jadi yang kita lakukan untuk sukses dengan gravitasi manusia itu, sukses dengan sistem gravitasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita tinggal memperbanyak sedekah. Dan sedekah bukan urusan dengan uang, tapi sedekah itu adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Termasuk yang saya lakukan pada kesempatan ini adalah bagian dari persedekahan. Jika ada orang yang terinspirasi dari penjelasan ini, maka ini adalah investasi. Insya Allah, mudah-mudahan investasi dunia sampai ke akhirat yang akan mengalir tanpa batas. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.